Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Amin dari kelas 6F. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang materi pertemuan kedua dengan judul konsep dan klasifikasi biaya. Jadi, konsep dan klasifikasi biaya itu terdapat yang dinamanya definisi biaya. Definisi biaya itu dalam akuntansi manajemen ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu pertama biaya atau cost. Apa itu biaya atau cost? Yaitu kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau di masa yang akan datang bagi suatu organisasi. Jadi sebuah barang yang dibeli oleh perusahaan untuk digunakan yang manfaatnya bisa dirasakan saat ini atau masa yang akan datang. Seperti itu. Lalu lanjut ada beban atau expense. Beban atau expense yaitu biaya yang terpakai atau expired cost yang berkaitan dengan segala jenis organisasi. Nah, beban atau expense juga dalam akuntansi pengurangan dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih dalam perusahaan sebelum pajak pada laporan laba rugi. Nah, beban juga bisa digunakan sebagai standar penurunan manfaat suatu organisasi, manfaat suatu ekonomi dalam satu periode akuntansi yang berbentuk kas keluar, seperti itu. Nah, setelah kita membahas tentang definisi biaya, selanjutnya ada yang namanya pergolongan biaya. Apa itu pergolongan biaya? Berdasarkan jenis perusahaan, maka biaya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada biaya dalam perusahaan jasa. Nah, dalam perusahaan jasa, biaya produk atau biaya jasa meliputi biaya tenaga kerja, biaya keperluan kantor, dan biaya lain yang berkaitan langsung dengan penyerahan jasa kepada pelanggan atau klien. Jadi, biaya yang keluarkan itu berhubungan dengan jasa. Seperti itu. Lanjut, biaya jasa tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, biaya langsung antara lain gaji yang dibayarkan kepada akuntan. Kedua, biaya tidak langsung antara lain asuransi atau sewa. Seperti itu. Jadi sudah jelas. Lanjut ke 2, biaya dalam perusahaan dagang nih. Setelah biaya dalam perusahaan jasa. Oke. Nah, ini perusahaan dagangnya. Dalam perusahaan dagang, biaya tersebut dibagi menjadi 2, yaitu pertama, biaya produk yaitu jasa. Pertama, biaya produk yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dagangan dan membuat tersedia untuk dijual. Contohnya biaya pembelian. Lalu lanjut yang nomor 2, biaya periode yaitu biaya yang dikeluarkan dalam satu periode tertentu meliputi biaya penjualan dan biaya administrasi. Oke, lanjut yang C, biaya dalam perusahaan industri. Setelah kita menyelesaikan biaya dalam perusahaan dagang, akan ada yang namanya biaya dalam perusahaan industri. Apa itu? Dalam perusahaan industri, biaya tersebut dibagi menjadi 1, biaya fabrikasi atau manufacturing cost, yaitu semua biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Biaya fabrikasi meliputi A, biaya utama atau prime cost, yaitu jumlah biaya bahan baku langsung, meliputi biaya bahan baku langsung atau direct material cost, yaitu biaya dari komponen-komponen fisik produk yang dapat dibebankan secara langsung terhadap produk tersebut. Oke, sedikit contohnya. Untuk memproduksi 1 unit kursi memerlukan 5 M kulit yang harganya 120.000 per meter. Berapa biaya baku langsung atas kursi tersebut? Nah, bahan baku langsung atau direct material yaitu bahan baku yang menjadi bagian integral dari produk jadi dan dapat ditelusuri dengan mudah. Misal, bahan baku kayu untuk produksi kursi. Jadi seperti itu. Lalu lanjut, ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yaitu biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara fisik ke dalam pembuatan produk. Contohnya, untuk memproduksi 1 unit kursi memerlukan 3 orang tenaga kerja dengan tarif 2.000 per jam. Dan membutuhkan waktu pengerjaan 8 jam. Berapakah BTKL? BTKL itu biaya tenaga kerja langsung.
untuk mengerjakan kursi tersebut, seperti itu. Tenaga kerja langsung atau direct labor yaitu tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam mengubah BB, bahan baku. BB itu bahan baku menjadi produk, contohnya teller di bank. Lanjut. Selanjutnya ada biaya konversi atau conversion cost. Semua biaya produksi selain dari biaya bahan baku dan BTKL, biaya tenaga kerja langsung yang meliputi antara lain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Jadi seperti itu, sudah jelas semuanya. Lanjut, nomor 2, biaya non pabrikasi atau non manufacturing cost, yaitu biaya yang dikeluarkan yang tidak dapat dikaitkan untuk dibebankan kepada sebuah produk manufaktur. Nah, biaya non pabrikasi dapat digolongkan menjadi 2. Apa saja? Yang pertama ada biaya pemasaran atau penjualan. Nah, bahasa Inggrisnya nih marketing cost. Apa itu? Yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pesanan pelanggan dana, menyerahkan produk jadi atau jasa ke tangan pelanggan. Contohnya biaya iklan. Lanjut, ada 2, biaya umum dan administrasi atau bahasa Inggrisnya general and administrative cost. Nah, apa itu? Yaitu semua biaya clerical, organisasional dan eksekutif yang tidak dapat dimasukkan secara logis dalam biaya pemasaran ataupun biaya produksi. Contohnya biaya humas. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita lanjut nomor 2, biaya untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Judul baru. A. Klasifikasi berdasarkan tingkah laku. Yang pertama, biaya variable atau variable cost. Apa itu variable cost? Yaitu biaya yang bervariasi langsung atau proporsional dengan kuantitas volume produksi, contoh biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Oke, lanjut. Nomor 2, biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah tetapnya yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap walaupun jumlah yang diproduksi mengalami perubahan. Contohnya biaya sewa gedung. Seperti itu. Jadi biaya tetap ini biaya yang jumlah totalnya tetap walaupun jumlah dan produksinya mengalami perubahan. Jadi walaupun produksinya mengalami perubahan, jumlah totalnya akan tetap. Seperti itu. Nomor 3, biaya semi variable. Apa itu biaya semi variable? Yaitu biaya yang bervariasi langsung dengan kuantitas atau volume produksi tetapi tidak secara proporsional. Oke. Lanjut, B. Klasifikasi berdasarkan pertanggungjawaban. 1. Biaya terkendali atau controllable cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen atau bagian dan atas pengeluaran tersebut manajer harus mempertanggungjawabkan. Kak, cepetan. Cepetan tutup. B. Klasifikasi berdasarkan pertanggungjawaban. Nah, yang pertama ada biaya terkendali atau controllable cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen atau bagian dan atas pengeluaran tersebut manajer harus mempertanggungjawabkannya. Nah, contohnya biaya iklan adalah biaya terkendali bagi manajer penjualan, seperti itu. Nomor 2, ada biaya tidak terkendali atau uncontrollable cost, yaitu biaya tertentu yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer suatu departemen atau bagian. Contohnya biaya iklan. Biaya iklan adalah biaya tidak terkendalikan bagi manajer produksi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ke C, klasifikasi berdasarkan objek. Pertama, biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung kepada sebuah objek biaya. Contohnya,
biaya iklan bagi departemen penjualan. Gitu. Biaya langsungnya ya. Jadi biaya yang dapat ditelusuri secara langsung kepada sebuah objek biaya iklan departemen penjualan seperti itu contohnya. 2. Biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada objek biaya, contohnya PBB bagi departemen penjualan. Oke, kita lanjut. Nomor 3, di sini ada biaya untuk pengambilan keputusan. Nah, yang pertama, yang A, biaya masa lalu atau historical cost, dan biaya masa yang akan datang. Historical cost adalah biaya yang terjadi karena adanya peristiwa atau kejadian masa lalu. Nah, contohnya itu ada HP Activa. Lalu ada future cost. Future cost itu adalah biaya yang dipertimbangkan akan dikeluarkan di masa yang akan datang. Contohnya biaya rencana penggantian mesin. Gitu. Jadi future cost ini biaya yang masa depannya yang akan dikeluarkan. Kalau historical cost itu biaya untuk yang masa lalunya. Seperti itu. Lalu B, biaya tenggelam atau sunk cost, dan biaya tunai atau out of pocket. Sunk cost yaitu biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat diganti dengan keputusan sekarang atau di masa yang akan datang. Contohnya biaya depresiasi. Lalu ada out of pocket, yaitu biaya yang memerlukan pengeluaran kas pada saat ini. Contohnya biaya gaji. Lanjut C, biaya relevan atau relevant cost, dan biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Nah, biaya relevan dulu nih. Biaya relevant cost yaitu biaya mesti berbeda untuk suatu. Nah, pertama contohnya alternatif dan mesti memiliki nilai kini atau nilai masa yang akan datang. Itu relevant cost. Lanjut irrelevant cost, yaitu biaya yang tidak berubah untuk semua alternatif. Baik, selanjutnya D, ada biaya kesempatan atau opportunity cost, yaitu manfaat potensial yang hilang atau dikorbankan pada saat memilih suatu tindakan yang perlu mengorbankan tindakan lainnya. Contohnya PTC mengganti mesin lama yang bisa memberikan hasil 2 juta dengan mesin baru yang akan memberikan hasil 5 juta. Berapakah opportunity cost-nya? Jadi kayak ini kan biaya kesempatan nih. Jadi dengan biaya 2 juta dengan mesin baru, dampaknya biasa saja standar. Tetapi jika kita memberikan hasil yang 5 juta, biayanya berapakah opportunity-nya? Kemungkinan akan sangat naik lagi. Lalu lanjut yang E, biaya diferensial atau differential cost atau incremental cost, yaitu perbedaan jumlah biaya di antara dua alternatif. Contohnya PTC mengganti mesin lama yang bisa memberikan hasil 2 juta dengan mesin baru yang akan memberikan hasil 5 juta. Berapakah differential cost-nya? Seperti itu, sama aja sebetulnya. Sama aja, hampir sama. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.